Jadi ada putih, ada hitam, ada putih ngikutin lorengnya dia kan, lorengnya Belanda tuh ya. Jadi ada ciri khas kayak di Bandung di Braga ada bangunan-bangunan Belanda nggak jauh dari Bodasideng itu laras panjang orang-orang Belanda. Nih sobat, ini juga ada benteng yang bentuknya berbeda dengan yang tadi kita sudah lihat. Perjalanan kita baru di setengah perjalanan. Kebetulan kami ditemani oleh Kang Cahya selaku pengelola untuk wisata Benteng Pasir Ipis ini. Bukan Cikahuripan. Oh, Benteng Cikahuripan. Benteng Cikahuripan tapi letaknya di Pasir Ipis. Cikahuripan. Di Cikahuripan. Beda desa antara Cikahuripan sama Jayagiri. Pasir Ipis masuknya. Beda desa. Berarti ini wilayah Cikahuripan. Mari kita lanjutkan perjalanan. Sahabat Corong, kita berada di Sekretariat Pokdarwis Cikahuripan Gebet. Cikahuripan Gebet, Gebid. Cikahuripan Gebid ini adalah rekan-rekan dari Pokdarwis yang sedang ngumpul. Nanti kita bersama dengan rekan-rekan ini kita akan telusuri keberadaan benteng sekaligus menggali informasi tentang benteng tersebut. Kang Sigit, ya. Kalau boleh saya bertanya, ini bagaimana awal mula sehingga benteng ini bisa diketahui keberadaannya, kan itu? Keberadaan di sini pertama-tama nama apa ya?
punya rasa peduli, terus emang penasaran nih Kang di masyarakat lokal di sini. Ada benteng di sini, tapi apa ya, nggak ada pemeliharaan atau istilahnya mah rasa peduli lah Kang. Di pertamanya dari tahun 2011 pertama kali ke sini Kang, bareng-bareng sama masyarakat sekalian apa hiking sambil lihat-lihat potensi di sini. Itu istilahnya mah 2011 itu pertama apa ya, bebenah Kang lah istilah. 2011 itu pertama ya. Dibersihan, dicari titik-titik lokasi benteng yang sangat banyak di atas. Itu atas arahan dari pemerintah setempat atau inisiatif warga? Inisiatif kepedulian karena dekat sama wilayahan desa wilayah Cikauripan kan. Jadi emang inisiatif dulu dari pemuda-pemuda ini teh. Dengan kepedulian, dengan pengen tahu teh Kang ini benteng sejarah, ceritanya gimananya dari mula 2011 itu sampai 2012 bebenah beres-beres Kang. Berarti sejarah tentang benteng ini sendiri belum pelaku sejarahnya apakah sudah bertemu dengan orang-orang tua kita yang menerangkan ini atau gimana nih Kang? Nah, itu belum, malah sedikit cerita, ada tambahan-tambahan. Nah, udah ketemunya istilahnya bebenah beberes di sini kan, ketemu benteng. Laporanlah kami langsung ke Disparpud kan, kabupaten. Ada tambahan dari Disparpud kabupaten teh, udah saya akan cariin dulu list sejarah dari veteran-veteran dulu nih, cerita dari lisan aja dulu, katanya gitu. Ada tambahan dari lisan veteran yang di Cidepong, Cipatat kan, sesepuh namanya teh, lupa lagi sesepuhnya teh. Ditanya ngobrol secara lisan, ya itu Kang pas diceritain, jadi hanya secara lisan tapi dijadiin narasi gitu. Oh, berarti Disparpud sendiri ketika awal ini ditemukan belum mempunyai dokumen sejarah tentang benteng ini kan itu. Betul Kang. Nah, kalau lokasi bentengnya jauh Kang? Dari sini 100 meter hiking. Oh, boleh. Nggak jauh lah. Mari kita telusuri tentang keberadaan benteng tersebut. Ayo. Ayo. Ngabring, ngerah. Bunker Belanda juga ada di sana. Nah, di sini mah bener mutlak benteng Belanda dari segi kontur. Kalau menurut arkeolog, ini benteng pengintaian atau benteng pertahanan? Pertahanan. Sini teh Kang, benteng pertahanan. Aduh, lumayan. Lumayan. Berarti ya teh kena digali ya kayak pengintennya. Iya. Kalau ini Bang, enggak Kang. Jadi yang di dalam yang digali. Jadi itu ke dalam terbang. Ini bekas pintu-pintu, cuma sama orang-orang yang itu diambil bis-bisinya. Orang itu tahu jawab ya. Berarti ini teh pintu masuk. Iya, pintu-pintu. Ini pintu-pintu semua.
Oh, Ini teh ukuran ini Kang, ukuran seorang Belanda sebelum ke bawah. Iya, berarti kan harus orang berdiri. Berarti orang berdiri, kalau orang Belanda rata-rata 1,92 meter. Berarti ketinggian ke bawah nate teh. ya, masih. Berarti kalau digali ini kan belum tekstur aslinya nih. Maksudnya belum terbentuk, belum terlihat bentuk aslinya, tekstur asli. Ini atasnya. Atasnya, ya. Berarti kalau kita ingin tahu tekstur aslinya harus ada penggalian. Sekitar 3 meter lah tinggal ke bawahnya. Cuman di dalamnya pernah aya nu ngagali itu ada apa di dalamnya? Kalau Posisi digali belum. cuma posisi baru di bersihnya atas teh emang ketutup ini teh Kang, dulu nama ada kayak coran lah. Ada coran, ada dak di atas teh. Cuman waktu dulu tahun berapa 98 lah, 97-an warga teh ngambil besi Kang, besi-besi yang itu dicabutan, dah kayak bentuk segede gini lah ukuran-ukurannya teh. Jadi emang rempak beren Kang, gempur di atas teh dah kayak coran kayak gitu. Kalau besi begini penjara bukan kira-kira? Itu jadi pertanyaannya Kang. Apakah penjara atau apa kalau ada besi-besi dulunya mah? Apakah bunker di Atau bunker kan gitu. sempat apanya, sempat jadi pertanyaan teh. Yang jelas masih misteri, ini ya. tempat apa sebetulnya kan itu. Siap. Nah, Kalau benteng yang lainnya kan? sebelah sini kan, sebelah sini. Kelihatan teropong bintang. Oh, berarti untuk melihat Ah, kaditunya untuk memantau ke sana. hampir ada 1, 2, 3, hampir ada 4 berengkang lah, belum kebuka. Kami itu benteng sanes didinya eta. Ada ya, jadi ruangan gitu kan. Sanes iya, dinding iya. Nah, itu kan belum kegali Kang, itu teh belum kegali dulu mah. Ada dak kan ini teh, set, dak ketutup ini teh. Di bawah ada pintunya. Malahan udah rempuk gitu teh Kang, rempak ada bekas-bekasnya Kang di bawah. Digali ke sini teh, ya kembali lagi karena butuh pemeliharaan, cuman butuh yang bukan alat berat ya Kang, kayak nama buat penelitian ya Kang, istilahnya mah langka juga yang penelitian teh. Kadang seminggu nya pada kesini pengles saya nggak ada lagi kesini. Dengan kontur ini harus bener-bener apanya Kang diteliti di guarna teh emang. Berarti yang sudah kesini dari penelitian dari Ya, dinas ya. apa saja gitu. Nah dari penelitian teh utama IKIP, UPI. Oh, dari akademisi juga Akademisi ke sini. Oh, yang sekalian dia juga buat nyelesain S1-nya, sekalian penelitian ke sini. ITB udah ke sini. Terus responnya emang lama juga Kang ini teh. Jadi pada ke sini seminggu kemudian nggak ada lo lagi ke sini ya. Jadi kesini lagi. Jadi hasil penelitian akademis ini hasilnya bagaimana? Kang juga nggak tahu nih pengelola di sini. Siap. Jadi hasilnya apanya buat si mahasiswa mah hanya teknis secara narasi aja kan, secara di lapangan di sini ada ruangan atau gimana itu belum publik kan sebenarnya. Ada yang yang ditutupin sama kita sama kami yang di pemeliharaan Kang, ruangan yang masih ditutup dirahasiain ya itu Pak. Istilahnya belum dipublikasi itu takutnya namanya juga orang ada yang niatnya teh cari harta karun teh kan naon teh kan itu kan ngejaga cagarnya kan, jaga cagarnya. Oke. Ayo kita lanjut ke benteng. Sejarah misteri kan. Sejarah misteri aduh belum terkuak. Kesulitan juga komunikasi sama Disparbus, sempat bingung Kang, nggak ngasih tahu dari mulai tahunnya juga emang iya, kan. Sama lah Kang ya. Itu 1, 2 di bawah, 3, 4 di belakangnya. Ini benteng kedua yang kita kunjungi. Ya. Ini bentuknya sama ya. Persis sama yang juga yang Sabang. desainnya orang Belanda mah nggak jauh Kang. Jadi ada putih, ada hitam, ada putih ngikutin lorengnya dia Kang, lorengnya Belanda teh ya. Jadi ada ciri khas kayak di Bandung di Braga ada bangunan-bangunan Belanda nggak jauh dari Bodasideng itu ciri khas. Kalau menurut mungkin dari beberapa dinas ini diperkirakan dibangun tahun berapa nih Kang? Nah, secara lisan dari sesepuh Petran
yang daerah Cidepong. Emang ini dari 1918 pembangunan, Kang, pembangunan 1918. Tapi buat pertahanan atau buat persiapan perangnya itu emang rencana Perang Dunia Kedua, Kang. Tapi proses karena ada perjanjian tuh, kalau balik lagi ke cerita secara lisan, ada perjanjian Renville di Kalijati Subang, kan. Jepang sama Belanda, orang Belanda di daerah wilayahan Bandung khususnya udah ngebikin pertahanan. Nah, Jepang tuh emang rencana kalau nggak perjanjian damai atau gimana ya, Kang, di Kalijati Subang itu bakal terjadi juga lebih dari lebih dari Bandung Lautan Api kayaknya, Kang. Kebayang oke sih. Berarti ini masih ada benteng lain? Masih ada. Hampir kalau terhitung hampir 15 bangunan, kan? 15 bangunan. Yang sudah diketahui nih, yang sudah dibuka, Ya. yang jelas seperti ini kan sudah tertimbun. Ya. Yang jelas ini sudah ada berapa benteng yang diketahui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Hampir 9-an, Kang, lah. 9, berarti kalau masih banyak yang belum kebuka tertimbun. Masih banyak, Kang, masih banyak. Dari pohon jenis-jenis orang Belanda kan, Kristiani ya, Kang, ya. Banyak kan ada pohon cemara. Setiap ada bangunan rumah atau khasnya di Natal, pohon Natal itu kan adalah pohon cemara tuh, kan. Oh iya, ini pohon cemara ya. Ya, pohon cemara ini, kan bisa kehitung di sini. Bisa kehitung pohon cemara tuh. Ada ini nggak, Kang? Ada bekas rumah, bekas bangunan rumah nggak di sini? Bekas bangunan rumah nggak ada apa sini, teh? Atau belum ketemu? masih dicari. Iya kan, nggak mungkin mereka terus ada di dalam bunker kan, berarti. Emang ada ruangan-ruangan khas kayaknya khusus. Iya, buat mereka istirahat. Itu, Kang. Malah ada kalau secara kontur di bawah, Kang, ya, kita naik ke atas gunung ini tuh. Ini tuh sebenarnya mah kalau dibalikin lagi secara alam, Kang, ya, sebenarnya bukan gunung, Kang. Ini bangunan suatu apa itu? Sebuah bangunan yang dipersiapkan untuk dibikin gunung-gunungan, Kang, lah. Ada ciri khas tentara Belanda teh Tengil, TNIL, kan, yang disebutnya kayak apa nih, itu jadi bahan juga. Malahan sekutu juga, kan, pernah kesini dengan bukti peluru, kan, udah ketemu peluru nggak dibawa. Di sini masih ada, kan, benteng. Di bawah juga ada. Oh, ini ada benteng belum dibuka. Sebelah sini benteng juga ada, kan. Oh, di sebelah sini ada benteng, cuman belum dibuka. Ini pohon cemara tuh kayak seperti ciri khas Cemara. perbatasan dia bikin bangunan. Tangga. Nah, ini, Kang, nggak jauh beda dari bangunan yang benteng 1 atau 2, Kang. Jadi tetap ada tutupannya. Ini mah semacam bentuk gini, kayak bunker. Pernah dulu teh ngecek ke bawah. Emang nggak lama sih. Saya yang turunnya. Nggak ngecek ya, Kangnya. Nempo di atas. Ini dibersihin semua sama saya dulu. Ada ruangan atau ruangan guha. Nah, malahan yang uniknya teh, Kang, zaman Belanda ngebikin si bang ini teh lantai teh, Kang, lantai 2. Yang satu teh ini ada, Kang, ada lantainya di sini, teh. Di bawah, sampai pernah digali sampai ke bawah ke dasarnya nggak, Kang? Enggak, kalau Enggak. digali enggak, cuma saya dibersihin ini aja, saya turun, dikarenakan nggak ada yang mau turun dari semua orang juga, hanya saya sendiri yang turun. Ngecek di bawah. Terus dulu itu ya ada lubang dari sini ke arah sana. Saya pernah nyampe ke sana, cuma saya nggak kuat. Nah, udahlah, tapi sama ilmiah ditutupnya. Nggak tahu lah sekarang kemana gitu. Nah, ini kan beda nih bentuknya dengan yang tadi. Ya. Ini beda. Nah, kayaknya ini yang bekas tahanannya gitu. Ini bawah tanah mungkin. Kayaknya. Ini, Kang, bekasnya. Soalnya pintunya dari sini langsung nih. Pintunya. Oh iya, ini ada bekas pintu. Berarti kalau ini digali, Itu, Kang, makanya, Kang. oh iya, ini kalau untuk mencari bentuk asli Ya. harus digali. Ya, itu, Kang. Ini ada bekas pintu Bekas besi. pintunya kayak pintu besi gitu. Nih bekas
bekas pintu besi, bekas pintu engsel, bekas engsel, bekas engselnya. Berarti ini pintu. Oh, ini juga ada. Ya. Nah, Ruangannya apa? Kalau secara prediksi kalau ke sebelah sininya ada nggak kira-kira? belum dikecek. Ke sana saya cek jadi babat-babat nggak ada kalau ke sana itu. Cuma di sini aja. Ke sana pasti ada. Jadi Tapi nggak tahu lah gitu. Tapi belum dicek gitu. 1, 2 misah-misah. Yang ke arah sana yang udah dicek Emang dulu Di sana ada. banyak. Ada di sini masih banyak. Bentuknya seperti yang mana? Beda lagi Bentuknya nih, beda Mas. lagi. Oh, beda lagi. Beda lagi kayak meja, kayak ada meja di itunya di pinggirnya. Beda lagi bangunan, beda lagi penggunaannya kayaknya kan. Penggunaan Iya, iya. orang buat apa? Kegunaan itu dan ini udah beda. Iya. Ya, ada jalan ke sini ke bawah. Ini paling penting ini yang saya itu kan. Kayaknya bekas dia bawa senjata gitu lah. Jalan dulu dia jalan setapak dia tuh. Jalannya tuh. Ini yang empat nih saya Yang semua. favorit ini ada 4 Kak. Ada 4. 1, 2, 3, 4. Ini semua bentuknya. Nah, bentuknya dengan kebingungan, dengan apa ini buat apa? Buat makanan apa buat Bentuk apa ini apa? Iya, ini ada ini. Ya. Kegunaannya apa? Nah gitu. Kayak buat naruh makanan atau apa gitu kan belum ketahuan. Apakah ruangan atau gimana di dalamnya? Sempat bingung juga sih. Malah sempat pertanyaan, sempat apa jadi pertanyaan? Apakah ini ditutup lampu supaya emang kayak buat ada ruangan lagi sebelum apa? Pada pulang lah sih antara Belanda. Malahan pernah dicangkul sini kan? Dicangkul pakai besi nyobain. Kayak masih ada ruangan di bawah. Bawahnya. Kemungkinan di bawah sini ada ruangan. Iya. Sambungannya ke sana yang ke bawah. Ke bawah? Ke bawah ada benteng lagi. Iya, ada. Ini sama seperti ini. Oh, Sama kayak bentuknya sama seperti ini. ya. Sama nih. Ini ke sana 4. Oh, iya ya. Kan hampir mirip. Bentuk Orang-orang Belanda ini ada bentuknya yang sama. beres. Ini bentuknya sama. 1, 2, 3, 4 ada 4 berjajar ini menghadap Subang Kang. Kalau yang tadi menghadap Bandung, Lembang. Bandung, Lembang. Jadi emang sekeliling ini teh buat kayak Pentagon Kang lah. Dari tiap sisi udah buat persiapan senjata apa gitu lah istilah jenis-jenisnya. Berarti yang sudah kebuka, yang bentuknya sama, ini ada berapa? Ada 4. Ada 4 yang sudah kebuka. Ya. Berarti ada kemungkinan ada lagi. Ada lagi, masih ada lagi sebelah sini makanya. Di sini kalau di sini tangga terus yang satu bunker tapi masih utuh. Belum ada Ditutup itu masih tertutup. dirahasiain. Masih tertutup. Kalau di bawah ini ada buat untuk senjata laras panjang Kang. Di bawah. Oh, untuk nyimpan senjata. Senjata ya, ada bolong-bolongnya. Hmm. Ada 2 truk di bawah. Masih jadi apa ya? Jadi pertanyaan juga Kang ini. Kalau disebut gunung-gunungan, emang sempat bingung Kang. Jadi emang pertahanan di Belanda nggak bikin teh kayak apa ya? Dibikin gitu pegunungannya teh Kang. Padahal di bawah mah sebuah markas Kang tema tadi ada tempat istirahatnya juga gitu. Berarti di gunung ini ada kemungkinan ada bangunan di bawahnya. Siap. Ya, ada kemungkinan Ya. karena belum. Jadi pertanyaan nah ini kan kami rahasiain yang belum dipublikasi kayak bangunan yang bunker tadi. Jadi emang masih ada tuh, masih ada, Oh. masih ada. Jadi emang yang takutnya tuh itu yang nyari harta karun, takutnya resikonya itu tah istilahnya Mbak. Tuh.
Masih ada. Iya, kan di sini tuh ada bangunan yang masih tertutup, jadi belum Ya. terekspos, belum kegali, jadi masih ditutup. Ya, Ini untuk menjaga, takut ada tangan-tangan jahil. Ya, itu ini juga Pak. Kita lanjut ke sebelah sana. Ini yang belum terbuka ini kan. Nah, ini juga. Ini yang belum terbuka nih. Nah, Pertama Nah, ini kan nah, Ini masih utuh. masih utuh. Itu juga masih utuh. ini sobat, ini ternyata di bawah rumputan ini bangunan dan ini adalah tembok ini tembok. Beton. Ini betonan. Nah, ini masih menjadi misteri. Kegunaannya untuk apa waktu itu? Ya, ya, ya. Tengah-tengah itu. Ini yang bohong nih, Kang. Uniknya dari apa? Dari khas orang Belanda ngebangun sih, Kang. Biasa ada coran di bawah. Ini mah nggak ada. Kayak coran gini aja tanpa ada besi lah. Kalau zaman sekarang mah pakai besi-besi, coran besi gitu. Ini mah nggak ada. Besi bata aja gitu. Tapi ya kekuatannya sampai sekarang istilahnya. Iya, tanpa besi, Tanpa besi. tapi kuat bertahan tahunan puluhan tahun sudah Ratusan tahun ya, ratusan sudah tahun. lebih dari 1 abad. Ya, itu. Enggak ada, enggak ada besi. Kalau digali lagi mah hanya itulah. Nggak ada besi sama Jadi sekali banyak nih. pertanyaan juga. Apakah tertimbun juga? Jadi ini ruangan buat apa di dalamnya deh Kang? Sempat jadi bingung, aduh. Iya. Di belakang ini Kang. Nah, ini ada tangga-tangga juga. Ya juga benteng Kang. Cuman ya malum lah di hutan jabrik lagi jabrik lagi. Ini sobat, di sini ada tangga. Ini ada tangga menuju. Nah, di ujung tangga ini masih tertutup. Bangunan benteng. Ada Bandung. Dalam sama benteng. Ini ada benteng tapi masih tertutup. Jadi kalau ini dibuka atau dikupas, ini baru akan kelihatan bentuk aslinya. Ya. Sekarang masih meraba-raba semua, masih tanda tanya kan itu. Kita berlanjut ke yang benteng panjang.